Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Teteh Faiza. Sekarang bersama ayahnya Teteh Faiza ya. Karena sekarang saya akan membagikan cara menyembuhkan peradangan sendi pada lutut. Dan itu sesuai dengan pengalaman pribadi saya ya, nggak cuma ibaratnya sekedar tip aja ya. Ini emang pengalaman pribadi saya dan semoga bermanfaat bagi yang mengalami seperti saya. Untuk yang pertama mungkin yang harus diketahui dulu adalah Anda alami ini benar-benar peradangan sendi ya. Jadi kalau seandainya cara mengobati ketika Anda sakit lutut, itu beda cara mengobati antara sakit lutut biasa, antara keseleo sama sakit lutut peradangan ya. Karena kalau seandainya kayak keseleo, memar itu kita biasanya untuk meredakannya itu kan pakai yang hangat-hangat gitu. Pakai balsem apa pakai dibalur jahe serai gitu kan, dibalut itu sembuh. Tapi kalau seandainya kita peradangan ini dikasih yang hangat-hangat gitu ya, jangan itu tambah sakit malahan. Kayak semacam logikanya mungkin itu luka dikasih yang panas-panas ya tambah sakit gitu. Jadi pada cara mengobati yang peradangan ini untuk meredakannya ini harus pakai yang dingin-dingin, kayak dikompres pakai air dingin atau semacamnya lah. Seperti itu. Jadi mungkin yang pertama Anda harus benar-benar mengetahui yang Anda alami ini adalah peradangan. Jadi kalau seandainya udah beberapa hari sakit lutut tidak sembuh-sembuh, Anda bisa langsung konsultasikan ke dokter spesialis. Ya, jangan ke dokter umum. Kalau dokter umum capeknya aja buang-buang duit. Ya, ke dokter spesialis, ke spesialis ortopedi. Nanti di situ ada tindakan selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang memang menunjukkan bahwa yang dialami ini adalah peradangan. Dan jangan sampai kaget kalau dokter bilang bahwa peradangan sendi itu tidak ada obatnya. Meskipun ada, itu sifatnya bukan untuk menyembuhkan, tapi mengurangi rasa sakit, dan itu hanya sementara. Maksimal biasanya sampai sebulan sampai 2 bulan itu bisa kambuh lagi. Dan jangan sampai percaya, dan ibaratnya jangan percaya 100% ke dokter lah. Dokter juga sama kayak kita ya, manusia. Kita harus percaya ke Gusti Allah ya. Jangan galau, jangan putus asa, jangan sedih lah ya. Kita ada Allah, minta sama Allah, berdoa dan ikhtiar. Dan kata Kanjeng Nabi juga kan, ibaratnya Gusti Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali sama obatnya gitu. Jadi ada penyakit pasti ada obatnya ya. Jadi kita harus benar-benar ikhtiar sama doanya nih. Kalau ikhtiar doang nggak ada doa ya Allah tidak ridho. Kalau soalnya doa doang tapi nggak ada ikhtiar, ya harus benar-benar itu mah ilmunya yang benar-benar kitanya ilmu tinggi ya, supaya kita cuma berdoa minta doang langsung dikasih ya kayak gitu. Jadi yang pertama mungkin saya cari penyebabnya dulu ya. Penyebab dari peradangan sendi ini adalah saya ada riwayat jatuh dulu dulu motornya bukan metik, dulu motornya motor gede. Jadi bawanya emosi kalau di jalan, motor gede ya kan, motor gede disalip sama motor bebek, motor metik, bawanya emosi pengennya ngebut terus gitu, sampai akhirnya ya gitu, cilaka iya. Dan itu nggak mengurangi rasa pembalapnya gitu, ngebut terus meskipun jatuh berulang-ulang, tapi berakibat fatal. Jangan diikutin. Jangan. Sekarang udah insaf ya, meskipun sering masih sesekali ngebut itu ya kalau kebelat doang. Ya. Jadi ada riwayat jatuh dan ditambah lagi berat badan saya itu emang di atas rata-rata ya. Saya dulu itu sampai 113 kg.
Jadi kalau seandainya berat badannya itu lumayan tinggi, pengobatan yang pertama itu harus dikurangin dulu, dikurangin berat badannya, karena percuma kalau seandainya lutut diobatin tapi berat badannya tidak dikurangin, itu akan percuma. Jadi kayak beban ya, beban ya. Jadi nanti juga ada saya kasih tahu cara tipsnya untuk mengurangi berat badan tanpa olahraga ya. Karena sakit lutut nggak mungkin dong olahraga dong. Jadi cuma sekedar dari pola makannya aja dirubah. Dan saya hampir 6 bulan itu turun 40 kilo ya, lumayan kan, dari 113 ke 73. Nih udah kelihatan ya kan, udah ada kempotnya kan. Kemarin sampai udah nggak ada kempot ya, udah nggak kelihatan ya. Jadi kurangin berat badan. Yang ke satu kurangi berat badan, yang kedua itu saya diobatinnya disuntik ya. Jadi emang kalau peradangan ini jangan disamain sama sakit lutut biasa. Jadi emang harus benar-benar dikasih obat yang benar-benar langsung dikasih ke lutut ya. Waktu pertama itu saya ke rumah sakit pakai BPJS ya, dan itu lumayan memakan waktu lama, antri dari pagi, kelar habis duhur jam 6 sampai habis duhur sekitar jam 1 jam 2, itu memakan waktu lama. Tapi sekarang alhamdulillah saya mau nemuin di sekitaran saya di sini di Cibitung ada pengobatan alternatif ya. Di situ juga sama, bisa mengobati peradangan sendi, dan itu cara disuntik ya, dan itu herbal. Saya sekarang kalau saatnya kambuh ke situ, ke alternatif, dan saya lebih percaya ke herbal dari ketimbang ke rumah sakit. Mungkin ya nggak tahu ya obat-obatan di dalam kandungan itu apa ya. Yang kedua, yang ke satu itu disuntik, yang kedua saya memakai alat terapi ya. Alat terapi ini alat terapi saya karena pengalaman di rumah sakit itu di fisioterapi ya. Dan itu fisioterapi pun kalau di rumah sakit pakai BPJS antrinya lama, dan ketika di terapi itu cuma 15 menit, sebentar doang, 15 menit. Dan cara pemakaiannya ini jangan asal tempel ya, karena kalau asal tempel bukannya menyembuhin, malah bikin tambah sakit, nggak sembarang. Nah nanti saya pun akan ngasih tahu ya cara pemakaian alat ini ke bagian lutut yang peradangan sendi ini, yang pengalaman saya, dan itu bisa membantu membantu menyembuhkan, insya Allah ya. Nanti ada di video selanjutnya ini ya. Yang ketiga, saya memakai korset lutut. Korset lutut ini saya udah koleksi banyak pengalaman pribadi saya banyak, hampir semua model jenis, karena model dari bentuknya itu korset lutut tuh banyak banget. Saya habis udah banyak koleksi karena nyari yang nyaman dipakai. Karena kalau ya gitulah, sakit lutut biasa sama peradangan sendi itu jangan disamain, jangan dianggap sepele. Dan saya akan ngasih tahu yang saya pakai sekarang, yang modelnya kayak gini ya, yang ada ini ya. Dan ini harus dipastikan ukuran lingkar paha sama lingkar betisnya ya. Saya pakai CGL. Ini ukuran yang sekarang berat badan saya 73 kg. Kemarin waktu 113 saya pakainya ini double XL ya. Ini saya kemarin nggak punya duit double XL udah longgar ya kan, dikecilin sendiri. Jahitannya kan amburadul karena nggak punya duit ya. Ya nanti pun saya kasih tahu cara
tip mengurangi berat badan cuma dari pola makan, diet gitu ya, tapi dengan tips sederhana, tidak menguras duit banyak, ya kan. Ya, dan yang terakhir saya dibantu dengan obat ya. Obatnya ini nih, Prosamura ya. Ini murah, murah. Insya Allah lah. Saya minum ini, kalau dianjurannya 3 kali sehari, 1 sampai 3 kapsul, tapi saya ngirit. Sekali lagi ngirit. Saya 3 kali, sekali minum 3 kali, tapi 2 kali ya, pagi sama malam. Pagi bangun tidur tuh 3, malam mau tidur juga 3 gitu. Jadi saya harusan sehari 3 kali, saya 2 kali, biar gak cepet habis ya. Yang penting minum, iya, ikhtiar ya kan ya, insya Allah ya. Jadi tadi yang pertama ini ada kurangi berat badan, yang kedua itu diobatin ya. Obatin itu langsung ke lutut, disuntik ya. Kalau saya herbal ya, itu langsung, insya Allah langsung sembuh. Jangan dipijit ya, jangan dipijit, jangan, nanti malah ya, karena bukan otot gitu, jangan dipijit, jangan, nanti malah takut ada yang ngerubah gitu, ngerubah di posisi lututnya ini. Yang ketiga tadi pakai korset ya. Korsetnya ini harus sesuaikan dengan ukuran lingkar paha sama lutut ya. Jangan sampai longgar, karena itu akan mengurangi kenyamanan Anda ketika berjalan. Ya, yang keempat ini apa ya? Pakai terapi ya? Ya, pakai alat terapi ini ya. Yang kelima, minum obat ini, Prosamura ya. Semoga bermanfaat ya. Tungguin saja video-video selanjutnya dari saya, tip untuk mengurangi berat badan. Di situ ada jamunya ya, jamu bikinan sendiri tentunya, yang lebih murah. Dan itu juga dari jamunya ini ya bisa mengurangi sakit pada sendi ini sendiri ya. Jadi ada 2 itu dari jamunya, manfaatnya bisa mengurangi ke peradangan sendi plus ke mengurangi berat badan. Ya, sama tanpa pemakaian alat terapi Digiwell. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.